Di suatu desa yang jauh dari kerajaan mendapat serangan dari monster orc tiga bersaudara dengan tujuan memperluas wilayah mereka, datang seorang petualang bernama Ikusaba Asahi menghentikan kekacauan itu. Sebelum Asahi hidup di dunia isekai, ia mengalami kecelakaan di lalu lintas demi menyelamatkan anak kecil. Singkat cerita, Asahi datang ke toko gadai untuk menjual handphone miliknya, demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup dan tidak lupa ia membeli atribut. Setibanya di guild, Asahi mendaftar menjadi petualang pemula dan mendapat misi pertama berburu killer rabbit. Asahi yang baru keluar dari guild langsung bertemu naga wyvern, dan skill yang dimiliki masih level rendah, tak mampu melawannya. Ia memanggil seorang perempuan bernama Maya, hanya dengan sekali pukulan saja naga wyvern mampus. Alasan Maya bisa masuk ke dunia isekai, waktu itu ia mengantar Asahi ke rumah sakit, mengalami koma dan mengigau. Maya pun memutuskan pergi ke dunia isekai dengan membentur kepalanya ke tembok. Di sini Tanya memberikan selamat ke Asahi, karena ia telah naik rank petualang dari kelas rabbit ke ogre, lalu Asahi diberi lencana kelas ogre dan dilarang keras memalsukan rank. Asahi kemudian memohon ke Maya menyembunyikan kekuatannya dari publik, dan buat Asahi seolah menjadi sangat kuat. Tak lama ada sebuah parade pemberangkatan klan Balmung melawan Raja Iblis. Di satu sisi ada petualang bernama Delphine membuat rusuh di kedai, berhubung Asahi pahlawan kelas ogre ia ditunjuk melawan Delphine, dengan bantuan Maya Asahi bisa mengalahkannya. Klan Balmung mengalami kekalahan, melawan seorang perempuan iblis bernama Kilmaria dengan satu kali serangan saja. Keesokan harinya di guild petualang, Asahi mendapat misi mencari jamur pelangi di hutan Claudio. Saat mencari jamur pelangi, Asahi melihat papan bahaya jika di sini ada hewan beruang, begitu Asahi akan diserang ia mendapat bantuan dari Kilmaria. Tak sampai di situ, beruang lainnya datang mencoba menyerang kembali, dengan mudahnya Kilmaria membantai beruang itu satu persatu. Setelah itu, muncul dari bawah tanah bos beruang bernama Kaiser Bear dan situasinya semakin mencekam, tak disangka serangan dari Kaiser Bear mampu ditangkis, giliran Kilmaria menyerang menggunakan Crimson Blaze, Kaiser Bear pun musnah di tangan Kilmaria. Lalu Kilmaria mendapat kabar, yang bernama Ikusaba Asahi mampu mengalahkan orc tiga bersaudara dan naga wyvern hanya sekali serangan saja dan ia ingin melawannya. Sebelum Asahi ketahuan mencoba kabur sayangnya lencana Asahi jatuh dan diketahui Kilmaria. Maya merasa nyawa sang adik dalam bahaya, datang tepat waktu melindungi Asahi, pertarungan pun tak terelakkan dan kemampuan mereka sangat seimbang. Sehingga Kilmaria sempat mengalami kekalahan, dan ia mencoba sihir Fir Flare tapi dihalau dengan mudah oleh sihir topan angin milik Maya. Lalu Asahi mencegah Maya tidak membunuhnya, karena Kilmaria sudah dua kali menyelamatkan nyawa Asahi dari serangan monster. Asahi telah mencapai level ke-10, tapi menurut Maya XP puluhan dan ratusan monster yang dikalahkan bersama Asahi tak satu pun ditambahkan, kemungkinan cuma menambah sesuai damage yang ditimbulkan. Selain itu, jika Maya bisa mengakhiri lawan hanya sekali serangan saja tak ada gunanya Asahi menjadi kuat. Asahi lalu mencoba membentuk party dengan orang lain, namun syaratnya terlalu sulit. Waktu Asahi berjalan pulang, tak sengaja melihat Siegfried yang ditindas para bandit, Asahi sok-sokan membelanya, dan waktu akan diserang bandit dengan cepat Siegfried menghajar mereka. Sekarang nasib Siegfried sangat tragis. Semenjak klan Balmung kalah dengan sosok iblis misterius, walaupun klannya kalah semua orang mengatakan jika klan Balmung adalah party yang ideal, namun kenyataannya tidak seperti itu, klannya memiliki banyak masalah. Tanya yang berjumpa dengan Asahi, memberi misi darurat membasmi kawanan naga wyvern yang menyerang desa. Maya yang tak berada di sisinya, tak ada harapan bagi Asahi melawan naga wyvern. Tiba-tiba saja naga wyvern musnah terkena serangan sihir dari Kilmaria. Kedatangan Kilmaria ke sini, ingin mengembalikan lencana milik Asahi yang jatuh kala itu, tak lama datang Maya sambil mengalahkan naga wyvern dengan sihir Thunderbolt, dan mengajak Asahi untuk pulang. Di hari berikutnya, sikap dan ekspresi Asahi kelihatan jika ia kehabisan uang untuk membayar penginapan. Lalu Tanya memberikan misi mengusir roh jahat di rumah angker jika berhasil Asahi akan mendapat hadiah rumah. Sesampai di titik lokasi, Asahi yang ingin masuk ke dalam rumah mendapat serangan skill energy drain dari roh jahat,
yang bisa menyerap daya hidup semua yang masuk ke rumah. Saat Maya mencoba masuk ke dalam rumah roh jahat tersebut, roh jahat tak mampu menyerap energinya. Mereka yang berhasil masuk ke dalam rumah, tak lama Asahi mendapat serangan secara berulang-ulang sampai Maya memberikan cairan potion untuk memulihkan luka Asahi. Saat roh jahat itu menunjukkan sosok aslinya, secara langsung menyerang mereka tapi serangan itu dihalau. Berhubung roh jahat bisa merasa kekuatan dahsyat milik Maya, ia mencoba mengendalikan Maya dengan merasukinya. Ketika tubuh Maya diambil alih roh jahat, ia mulai mendekati Asahi secara bertahap. Dengan waktu yang bersamaan datang Kilmaria, Asahi lalu meminta bantuannya supaya roh jahat itu bisa keluar dari tubuh Maya. Mereka pun adu kekuatan panco, sampai seluruh perabotan rumah hancur karena efek potensi kekuatan mereka. Namun adu kekuatan panco itu dimenangkan Maya, lalu Maya mengatakan jika roh jahat itu tidak merasukinya, cuma hampir saja dirasuki tapi kekuatannya Maya jauh lebih kuat. Akhirnya Asahi dan Maya berhasil menyelesaikan misi ini, dan mendapatkan rumah idaman yang selama ini diidam-idamkan. Di sini Asahi mendapat kabar jika ada dungeon yang ditemukan di dalam hutan Kaludio, dan menunjuk Asahi menjalankan misi ini untuk menyelidiki yang terjadi. Jika tempat itu tidak berbahaya akan dibuka khusus rank rendah. Lalu Asahi bersama Maya masuk ke terowongan dungeon. Maya yang tidak tahu dungeon menanyakan ini ke Asahi. Jika dungeon itu struktur labirin yang tertutup, bahkan ada monster dan jebakan yang menghalangi setiap ada penyusup yang masuk, serta ada penguasa labirin yang menunggu di level terdalam. Tak sengaja Asahi menempelkan telapak tangan ke tembok dan menekan sebuah tombol jebakan beruntung diselamatkan Maya, dan tak sengaja Asahi kembali menekan tombol jebakan beruntung Maya berhasil selamat dari jebakan yang dipasang. Tak lama mereka kedatangan Andit sekumpulan ksatria tengkorak, dan melarang Maya menggunakan sihir sebab bisa meruntuhkan dungeon. Maya pun menggunakan seni bela dirinya melawan ksatria tengkorak. Sesampai di level terdalam, mereka tidak menemukan penguasa labirin di sana dan menemukan 3 bayi beruang saja. Mereka adalah anak-anak dari Kaisar Bear yang kemarin dikalahkan oleh Kilmaria dan Asahi akan melaporkan hal ini ke Tanya. Lalu Asahi bertemu seorang gadis cantik dan mengajak Asahi ikut dengannya. Asahi pun mencurigai jika perempuan itu memiliki aura jahat. Ternyata perempuan itu adalah Kilmaria yang menyamar perempuan cantik agar identitasnya tidak diketahui oleh publik, dan meminta Asahi berkeliling ke kota. Setelah berkeliling ke kota, Kilmaria kemudian menawarkan Asahi untuk bergabung di pasukan iblis dan meninggalkan Maya, namun Asahi menolaknya. Di Guild Petualang, Asahi melaporkan yang terjadi di dungeon, dan menyarankan Tanya jangan membuka dungeon untuk misi rank rendah, sebab tempat itu mudah runtuh dan bahaya jika petualang sampai terkubur di sana. Setelah mendapatkan hadiah dari misi ini, mereka pergi ke resto untuk makan. Selesai makan, mereka tak sengaja bertemu dengan Siegfried di jalan, dan alangkah terkejutnya Siegfried ketika berjabat tangan dengan Kilmaria dan bergegas pergi meninggalkan mereka. Malam harinya Asahi mengajak Kilmaria ke rumah dan berpura-pura menjadi pacarnya. Tak disangka Maya mengetahui penyamaran Kilmaria. Maya lalu menyiapkan makan malam untuk mereka, tapi Asahi baru saja makan di resto. Tiba-tiba Kilmaria menggunakan sihir supaya perut Asahi merasa lapar. Di sini Asahi melatih skill bertarung melawan seekor serigala dan berhasil mengalahkannya. Dari arah belakang datang monster serigala yang hampir menyerang Asahi. Seketika Maya menggunakan sihir gempa untuk mengalahkan monster serigala tersebut. Di terowongan kota, Asahi menghalangi penjalan kaki dan tak sengaja menabrak seorang gadis bernama Sophie serta menyembuhkan luka Asahi. Ternyata Sophie seorang healer dari party Brigade Hitam. Maya yang melihat luka Asahi disembuhkan healer, menanyakan arti healer, kelas yang bisa menyembuhkan luka seperti keracunan dan kelumpuhan tapi tidak jago bertarung. Saat Asahi datang ke guild, mendapat misi darurat menyelamatkan party yang belum pulang dari dungeon. Rumornya ada harta terkubur di kaki gunung. Party yang terjebak di sana adalah party Brigade Hitam. Asahi yang datang tepat waktu, berhasil menyelamatkan Sophie yang hampir dimakan oleh monster tersebut. Di samping itu Maya menghabisi seluruh monster yang ada di dungeon itu dengan sihir baku hantam. Saat Sophie tersadar serta timnya berhasil diselamatkan, ia mengingat orang yang menolongnya dia adalah pahlawan Ikusaba Asahi, dan bergegas mencari pahlawan tersebut.
Sophie yang menemukan keberadaan Asahi di resto, berterima kasih dan menganggap Asahi adalah pahlawan. Padahal Mayalah yang menolong mereka dari tumbuhan pemakan manusia. Selain itu Sophie juga ingin menjadi rekan tim Asahi. Tak berselang lama datang parti Brigade Hitam datang menyalahkannya Sophie, sebab mereka kalah melawan monster serta reputasi partinya menjadi merosot. Sophie malah menyalahkan ketua dan rekan timnya, karena mereka tidak becus memberi perintah dan tak ahli menghilangkan jebakan, serta mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain, dan mulai saat ini Sophie keluar dari parti Brigade Hitam dan bergabung ke Asahi. Kemudian Asahi datang ke Guild Petualang dan mendapatkan misi mengumpulkan 20 unit madu Killer Bee, dan menyarankan Asahi untuk mencari Healer karena Killer Bee memiliki racun. Seketika Sophie bersedia menjadi Healer Asahi saat menjalankan misi mencari madu Killer Bee. Asahi yang tersengat racun Killer Bee langsung disembuhkan Sophie, dan siap bertarung kembali demi mendapatkan madu Killer Bee. Sophie lalu membuat kata-kata yang menohok jika cara bertarung Asahi kurang berkesan. Padahal ia mampu mengalahkan parti Brigade Hitam serta monster pemakan manusia, tapi kenapa melawan Killer Bee saja membuat Asahi pingsan. Tiba-tiba saja Sophie pergi begitu saja. Ternyata ia memancing kawanan Killer Bee ke arah Asahi supaya mendapatkan madu lebih banyak. Bukannya dilawan, Asahi malah lari terbirit-cepirit. Saat Asahi ingin melawan rasa takut, tiba-tiba sebuah batu besar mengenai Ratu Killer Bee. Batu tersebut berasal dari pertarungan antara Maya dan Kilmaria di dalam hutan. Di sebuah desa terpencil, telah terjadi kekacauan yang disebabkan monster dari pasukan Giganto, salah satu 6 jenderal iblis, untuk merebut wilayah ini sebagai landasan menyerang kerajaan Chaosrian. Namun mereka dengan mudahnya dikalahkan oleh Maya, hanya dengan sekali pukulan saja. Lalu ada pasukan iblis yang tertinggal. Saat Asahi melihat tarian mereka, tiba-tiba kesadarannya perlahan kabur. Ternyata itu tarian efek kebingungan. Maya kemudian memanfaatkan monster itu agar Asahi terpesona dengan Maya. Tak lama mereka kedatangan tamu monster Brondet dan merendahkan skill Asahi. Seketika Maya mampu menahan serangan Brondet, serta menyerang dengan sihir api murka. Asahi yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri, karena selalu menggantungkan kemampuan Maya. Maya pun mengatakan jika Asahi bukanlah seorang pengecut, Asahi memiliki kemampuan yang sangat berani dan tak bisa mengabaikan orang yang kesulitan. Seketika Asahi kembali sadar, setelah kepalanya terbentur batu meteor. Maya yang ingin memanfaatkan keadaan ini, ternyata pasukan iblis itu telah tiada, dikarenakan efek serangan yang terjadi. Di keesokan harinya waktu Asahi datang ke guild, Tanya tidak berangkat karena ia ada kencan hari ini. Di luar sana, Asahi tak sengaja bertemu Tanya. Dan Asahi kaget dengan penampilan Tanya memakai baju seperti itu. Ternyata Tanya berkencan dengan adiknya bernama Roy. Roy yang pendiam sangat menyukai cerita petualang dan tertarik akan dunia luar, serta kagum dengan petualang Ikusaba Asahi karena Tanya sering menceritakan kisah petualang Asahi. Berhubung Tanya ingin pergi ke kota sebelah, Tanya meminta Asahi untuk mengawalnya. Asahi yang khawatir jika Tanya mengetahui Asahi sebenarnya lemah. Dengan terpaksa Asahi bersedia karena tidak ada pilihan lain. Di tengah perjalanan, mereka dihadang naga Wyvern. Dengan penuh harapan mereka mengandalkan Asahi. Ia terus berusaha melawan naga Wyvern tersebut tanpa bantuan Maya, dan Asahi berhasil mengalahkannya. Di satu sisi Roy yang takut dan tidak bisa berbuat apa-apa, diyakinkan oleh Asahi, mulailah dengan berjuang sekuat tenaga agar Roy kelak bisa melindungi Tanya. Setelah itu, mereka berjalan kaki untuk pulang. Waktu naga Wyvern ingin menyerang, dihentikan oleh Maya dan membunuhnya. Di sini mereka mendapat misi membersihkan markas dari klan kriminal, yang menyalahgunakan sistem petualang, dari memalsukan rank sampai menjual lencana, serta misi ini dipasang oleh keluarga Brigandin dari bangsawan yang mendukung operasi guild, dan Asahi diminta mengurus misi ini membasmi Dark Crisis. Setibanya di sana, mereka dihadang 2 prajurit dan menyuruh mereka pergi. Namun 2 prajurit itu malah dihajar habis-habisan oleh Kilmaria dan Maya, serta pasukan yang ada di dalam markas pun dihabisi semua. Tak lama mereka bertemu dengan ketua Dark Crisis yang disebut Lombet si tebasan petir. Waktu Asahi ingin bertarung melawan Lombet, dengan waktu bersamaan datang Sophie beserta warga yang ingin melihat keheroikan Asahi. Pertarungan pun terjadi. Tak disangka kekuatan Lambert sangat hebat.
namun pedang Lambert tiba-tiba saja hancur, dan kesempatan Asahi mengalahkan lawan. Di lain tempat, ada seorang perempuan misterius mengalahkan para bandit dengan satu kali serangan saja. Tiba-tiba datang bos overdose mulai menyerang mereka, beruntung ditangkis seorang pahlawan dari anggota Brigandine bernama Gloria, dengan kemampuan Graceful Strike bos tersebut kalah. Di perbatasan desa, Asahi disambut dengan baik oleh warga di sana karena telah mengalahkan orc 3 bersaudara waktu itu, namun kepala desa mengatakan jika desanya akan diserang pasukan orc lagi. Mereka memanfaatkan Asahi ke sini, karena desanya tak memiliki uang meminta bantuan di guild. Dengan terpaksa Asahi melawan pasukan iblis, Asahi sempat kewalahan melawannya. Karena kekuatan iblis jauh lebih kuat dibandingkan Asahi, tak lama datang Gloria beserta pelayannya bernama Kwon, dan Gloria mulai bertarung melawan iblis itu dengan kemampuan elegan split booster. Pada akhirnya iblis itu mati di tangan Gloria. Lalu Gloria mengatakan, jika Asahi telah memalsukan rank dan mendapat lencana kelas ogre secara curang, bisa dilihat dari cara bertarung Asahi yang kurang menarik. Kemudian Gloria mengajak Asahi adu kekuatan, untuk membuktikan agar semua orang sadar jika Asahi ternyata lemah. Tiba-tiba saja Gloria mendapat serangan misterius, beruntung diselamatkan Kwon. Gloria lalu mengajak duel Asahi di depan semua orang di arena adu pedang. Beberapa hari kemudian di event arena, Asahi yang khawatir tentang hal ini, sebab Gloria adalah rank ketiga dari atas setelah God dan Dragon. Di samping itu, Maya akan membantu Asahi secara diam-diam dengan sihir, sewaktu Asahi terpojok. Saat Asahi sedang berada di arena melawan Gloria, Kilmaria sangat gugup akan kemampuan Asahi yang sangat lemah, tapi Maya akan berusaha membantunya. Dari belakang mereka muncul pelayan Gloria. Saat Asahi melawan Gloria, Asahi mengalami serangan terus-menerus. Asahi cuma bisa menghindari serangan Gloria, sampai Asahi menemukan kelemahan Gloria. Sewaktu Asahi akan diserang menggunakan elegan split booster dari Gloria, kesempatan Asahi menggunakan flash, tak disangka Asahi mampu mengalahkan Gloria tanpa bantuan Maya sedikit pun. Alasan Asahi tidak menyerang Gloria, karena ia tidak bisa menganyuan pedang ke seorang wanita. Di sini Asahi bersama Maya, mendapat misi mencari bunga emas di kedalaman dataran Tewelsday. Dari arah belakang Sophie menghampiri mereka untuk ikut menjalankan misi ini. Lagian Sophie juga pintar mencari item yang mereka cari, dan memperlihatkan kemampuannya kepada mereka. Ternyata Sophie hanya asal nebak saja, sebal sekali. Di perjalanan dataran Tewelsday, mereka menemukan jalan bercabang. Maya lalu menyarankan mereka berpencar menjadi dua, Asahi sendirian sedangkan Maya bersama Sophie. Saat Asahi Seng berjalan sendiri, tiba-tiba ia dihadang satu goblin. Dari arah belakang ada satu goblin lagi yang mau menyerang. Beruntung Asahi diselamatkan Kilmaria menggunakan sihir miliknya. Ternyata ini alasan Maya menyuruh Asahi sendiri karena tahu Kilmaria akan menemaninya. Tak lama mereka mendengar teriakan minta tolong, dan Asahi pun bergegas menuju teriakan itu. Ternyata ada desa terpencil yang diserang Malfaan, yang memiliki kemampuan mengontrol sihir atas jiwa orang mati. Saat Asahi akan diambil jiwanya oleh Malfaan, Kilmaria datang tepat waktu menolong Asahi. Beruntung Asahi terselamatkan. Malfaan yang tahu Kilmaria satu dari 6 jenderal iblis, mengatakan kalau dirinya bawahan Woodfoss, dan mengajak Kilmaria bergabung menyerang ibu kota serta menghancurkan manusia secara bersama. Namun Kilmaria menolak tawaran itu, dan menggunakan sihir Flame Lens untuk menghabisi Malfaan. Sore harinya, Maya dan Sophie berhasil mendapatkan bunga emas yang mereka cari. Di Guild Petualang, Tanya mengetahui jika Asahi telah mengalahkan Malfaan, tinggal menunggu waktu sampai jadi kelas golem, jadi kalau Asahi naik rank harus dirayakan. Di luar sana, Asahi tak sengaja bertemu dengan Gloria. Ternyata Gloria diam-diam menyukai Asahi. Namun Asahi malah mencurigai jika Gloria masih tidak percaya dengan kemampuan Asahi yang naik rank begitu cepat, dan mengajak Asahi menjalankan misi bersama, dengan alasan Gloria ingin memastikan kehebatan Asahi. Di hutan sesat, konon ada laporan petualang terus hilang di sana. Gloria dan Kwon menerima misi ini untuk menyelidiki penyebabnya. Semakin mereka berjalan ke dalam hutan, semakin gelap dan sulit untuk melihat. Kemudian Asahi menggunakan skill flash menerangi mereka. Tak disangka mereka melihat petualang lain yang hilang telah ditemukan. Tiba-tiba saja muncul monster pohon di hadapan mereka.
Asahi dan Gloria mencoba menyerang monster pohon, sedangkan Kwon akan menyelamatkan petualang lain, namun Gloria terkena terkaman monster pohon, dan berhasil lepas dari terkaman itu. Kemudian Gloria melepaskan Noble Rose Blade ke arah monster pohon. Saat Asahi sedang tertidur pulas, ia dikejutkan Kwon di hadapannya karena Kwon ingin meminta bantuan kepada Asahi, mengangkat barang pindahan milik Gloria alias kabur dari rumah. Lalu datang Sebastian menghentikan keegoisan Gloria. Ternyata Sebastian di waktu muda ia adalah petualang handal, namun Gloria memaksa kekuatan untuk melawan Sebastian. Alasan Gloria kabur dari rumah, ia sudah muak dengan penjilat. Sesampai markas baru di villa keluarga Brigandin, mereka membawa barang bawaannya ke dalam rumah. Di samping itu di luar villa, Sebastian mengatakan jika Ikusaba Asahi telah menipu Gloria, dan menyuruh orang lain 3 Hildebrand dengan rank kelas Dragon, membawa Gloria kembali ke rumah, serta diberi sedikit pelajaran kepada Asahi. Tak lama datang Maya di belakang mereka, membuat mereka lari terbirit-cepirit. Di dalam rumah, Kwon memberi saran kepada Gloria agar Asahi sering datang ke sini, dengan membentuk klan San pakai mansion ini sebagai markas. Di sisi lain, Asahi bertemu dengan Tanya menanyakan tentang klan. Jika Asahi ingin membuat klan, dan klannya terkenal itu bisa jadi wajah guild. Selain itu petualang baru akan menambah karena ingin membuat klan seperti yang lain, serta ada misi khusus juga untuk klan. Sophie yang mendengar, jika Asahi merencanakan membuat klan, ia berharap bisa menjadi bagiannya. Tak hanya itu, Sophie juga memperlihatkan level miliknya yang telah mencapai di level 27. Kemudian Gloria tak sengaja bertemu Asahi. Gloria lalu melihat tangan Sophie sedang memegang tangan Asahi. Seketika Gloria cemburu dan pergi begitu saja. Lalu Kwon mengatakan kepada Asahi, jika Gloria tidak memiliki teman, apabila Asahi menjadi sosok teman dekatnya kemungkinan ia akan bahagia sekali. Malam harinya, waktu Asahi dan Maya sedang makan, Maya mengatakan tentang rencana membuat klan, bahwa Asahi memiliki sifat protagonis, sampai ia rela melindungi dan menolong teman-temannya. Walaupun kekuatan skill Asahi masih rendah, kekuatan bukan dilihat dari skill yang memadai, melainkan lebih kepercaya diri dan saat ini Asahi bukanlah orang yang lemah. Di luar dugaan Asahi menjadi batu oleh Basilik, sewaktu menjalankan misi berburu harta, lalu Kwon akan menemui Huan meminta item pemulih pembatuan. Ketika yang lain sedang mencari solusi untuk Asahi, tanpa diduga Asahi masih tersadar walaupun masih menjadi batu. Tak lama mereka datang, namun mereka tidak mendapatkan hasilnya. Tiba-tiba Maya memiliki ide aneh, mengajak mereka untuk mandi air panas bersama Asahi. Kemungkinan Asahi bisa sembuh. Ternyata ide Maya mandi di air panas bukanlah ide yang bagus, karena Asahi masih tetap menjadi batu. Setelah selesai mandi air panas, Kilmaria datang dan mencoba menghilangkan kutukan itu. Dengan total healing, seketika Asahi telah pulih kembali. Di kemudian hari, Asahi mendapat misi baru berburu ikan hiu, karena sering ada korban di pantai Lupercalia. Mereka berenam telah sampai di pantai Lupercalia. Mereka sangat antusias menemani Asahi menjalankan misi baru, sedangkan Tanya juga ikut mengambil cuti sekalian menemani Asahi ke sini. Lalu Kwon memberi kabar buruk jika ia telah membunuh ikan hiu sebanyak itu, dan kabar baiknya mereka bisa bermain di laut sepuasnya. Berhubung pakaian mereka tidak cocok di pantai, Kwon telah mempersiapkan pakaian ganti untuk mereka semua. Kemudian mereka mengajak Asahi untuk bermain voli santai, dan tidak hanya itu mereka juga bermain yang lainnya. Sewaktu mereka sedang istirahat, mereka melihat Tanya dan Sophie akan diserang sekumpalan ikan hiu. Mereka yang melihat bergegas ke sana. Bos hiu tersebut ingin membalaskan dendamnya kepada mereka karena telah membunuh teman-temannya. Kilmaria dan Maya mencoba menyerang mereka menggunakan kemampuan sihir yang mereka miliki, sedangkan Asahi menggunakan flash untuk menyerang hiu tersebut. Di satu sisi, Gloria dan Kwon membantai ikan hiu dengan badai laut. Tiba-tiba di belakang Asahi ada hiu yang menyerangnya, dan terlempar ke pusaran air laut. Asahi yang tenggelam berhasil diselamatkan Maya. Sewaktu Maya menolong Asahi yang tenggelam, mereka berdua ikut terhayut dan terdampar di pulau tak berhuni. Kemudian Maya dan Asahi mencoba masuk ke dalam hutan, memkari pohon besar untuk membuat rumah,
sekaligus mencari ikan untuk dimakan, supaya bisa bertahan hidup di pulau ini. Sore harinya, saat Asahi dan Maya sedang bersantai menikmati obrolan, dan menunggu tenggelamnya matahari, muncul Great King Shark penguasa laut. Seketika teman-temannya datang melindungi Asahi dan yang lainnya menyerang Raja Hiu. Tak sampai di situ saja, Raja Hiu juga memanggil teman-temannya untuk bersatu menjadi Super Great King Shark. Maya lalu mencoba melawan Great King Shark sendirian, tanpa bantuan yang lain. Kemudian si Maya menggunakan kemampuan sihir api Omega untuk menyerang Great King Shark, ia pun musnah dengan satu kali serangan saja. Di pagi hari yang cerah ini sewaktu mereka ingin pergi ke kota, Asahi melihat di depan rumahnya terkena banjir kemungkinan berasal dari air sungai yang meluap. Ketika Asahi berjalan di atas air tersebut, tiba-tiba air itu menyeret Asahi ke atas dengan sigap Maya langsung menolongnya. Setelah itu Asahi mendapat serangan lagi sampai ia kesulitan bernafas. Beruntung ia selamat menggunakan skill escape, ternyata ini bukan air melainkan slime yang memenuhi seluruh kota. Semua warga kota terkena serangan slime, dan menyuruh seluruh warga kabur mencari tempat tinggi untuk mengungsi. Tanya yang terkena serangan slime beruntung diselamatkan Asahi, lalu Tanya mengatakan saat ia membaca buku tua kerajaan Cesarion, dahulu kala tempat ini pernah terjadi seperti ini namanya banjir besar slime, ada slime legendaris yang membesar dengan menyerap air, kemungkinan yang terjadi saat ini, ada seseorang yang menyerang kota menggunakan banjir besar slime. Di samping itu, warga yang sedang mencari tempat aman untuk mengungsi, tiba-tiba mendapat serangan monster. Beruntung mereka diselamatkan klan Balmung dan menutup dimensi monster tersebut. Sementara itu, Roy dan temannya terjebak di suatu tempat, karena kota telah diserang oleh para monster. Tak lama Asahi menemukan keberadaan Roy dan langsung membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi. Tapi sayangnya mereka dihadang slime berwujud naga. Beruntung mereka diselamatkan para petualang termasuk si Siegfried. Mereka yang terus generasi, menyuruh Asahi untuk mencari inti slime, dan si Siegfried lalu menyuruh Asahi membawa mereka ke katedral untuk dirawat. Sesampai di katedral, Asahi melihat Sophie tengah menyembuhkan warga yang terluka. Selain itu, Sophie juga menyembuhkan anak-anak yang terluka, dan menyembuhkan klan Brigade Hitam yang terluka. Lalu Asahi meminta kepada Sophie untuk menjaga anak-anak, karena Asahi akan mencari inti slime tersebut. Di satu sisi, Maya dan Kilmaria telah menemukan seseorang yang mengendalikan slime serta membuka pintu dimensi lain, ternyata ia adalah penyihir Guriligula. Kilmaria langsung menggunakan kemampuan sihirnya untuk menyerang Guriligula, hanya dengan satu kali serangan saja, ia langsung tak berdaya. Di lain tempat, Asahi telah menemukan inti slime, dan mencoba melemparkan batu ke arah inti slime tersebut dan mengenai inti slime. Semua warga di sana pun, akhir terselamatkan berkat Ikusaba Asahi. Selain itu, Asahi juga mendapat prestasi setelah mengalahkan banjir besar slime, dan dipromosikan ke kelas golem.